Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar video pembelajaran IPS bersama Miss Dewi. Untuk materi hari ini adalah kerajaan-kerajaan dan peninggalan sejarahnya di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu terdiri menjadi beberapa macam kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Raja pertamanya adalah Raja Kudungga, lalu Kudungga digantikan oleh anaknya Aswawarman. Dan Aswawarman kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Mulawarman. Salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai adalah prasasti Mulawarman yang terdiri dari 7 buah yupa. Namun, baru 4 buah yupa yang berhasil diterjemahkan. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang pernah berkuasa sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Raja Jaya Singawarman. Jaya Singawarman digantikan oleh putranya yaitu Dharmayawarman. Kemudian, Dharmayawarman kembali digantikan lagi oleh putranya yang bernama Purnawarman. Salah satu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara adalah 2 arca Dewa Wisnu yang ditemukan di daerah Karawang yang merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga atau Waling. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Wilayah Kerajaan Kalingga terletak di wilayah utara Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya. Setelah Ratu Sima tidak berkuasa, keberadaan Kalingga tidak terdengar lagi. Peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga diantaranya adalah Prasasti Rahtaun. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram Hindu ataupun Medang. Kerajaan Mataram Hindu yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi terletak di Jawa Tengah. Raja pertamanya adalah Raja Sana, lalu digantikan oleh putranya yakni Sanjaya. Saat memerintah, Sanjaya menamakan dirinya sebagai Rakai Mataram, artinya berkuasa di daerah Mataram. Kerajaan Mataram Hindu dipecah menjadi 2, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu adalah artefak emas. Yang kelima adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Nama Kediri berasal dari kata Kadri dari bahasa Sanskerta yang berarti pohon mengkudu. Kerajaan Kediri berkuasa pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri merupakan lanjutan dari Kerajaan Karihapun yang dibangun oleh Airlangga. Airlangga merupakan raja yang memerintah dengan bijaksana.
Nah, untuk salah satu peninggalan dari Kerajaan Kediri, yaitu patung Airlangga yang menaiki Garuda Wisnu Kencana yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Yang keenam adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Setelah 5 tahun, Ken Arok digantikan oleh Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Yang ketujuh adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Raja Singasari. Nama Majapahit berasal dari buah maji. Untuk salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yaitu adalah Arca Raden Wijaya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha terdiri dari dua macam kerajaan yang diketahui. Yang pertama adalah Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu, yaitu Wangsa Sailendra yang menguasai daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 750 Masehi. Nah, salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram Buddha adalah Candi Borobudur yang dihiasi oleh ratusan arca Buddha dan stupa. Kerajaan Buddha yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Awalnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan kecil yang berpusat di Muara. Nah, lalu kita beralih ke Kerajaan Islam. Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 dengan kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nanggro Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh diantaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru yang lebih baik. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih.
Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana, dan karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Rotterdam, Batu Palantingkan, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone sehingga Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dan letak dari kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Raja Purnawarman yang merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga merupakan Raja Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Buddha. Yang keempat, Raja Jayabaya yang merupakan raja dari kerajaan Kediri. Yang kelima, Raja Kertanegara yang merupakan raja terbesar dari kerajaan Singasari. Yang keenam, Raja Hayam Wuruk yang merupakan raja terbesar dari kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah Pati Gajah Mada yang merupakan panglima perang dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya, tokoh-tokoh kerajaan Islam. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda yang berasal dari kerajaan Samudra Pasar. Yang kedua adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama dari kerajaan Demak. Yang ketiga merupakan Raden Fathahilah yang merupakan kerajaan dari kerajaan Demak. Yang keempat adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari kerajaan Banten. Dan yang terakhir merupakan Sultan Hasanuddin, yaitu raja terbesar dari kerajaan Goa Talo ataupun kerajaan Makassar. Nah, selesai pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih anak-anak Miss yang sudah menonton. Dipelajari lagi ya.